Aku Rio Purba. Biasanya manggil orang, sebenarnya nama panjangnya Rio Andre Marculus Purba. Cuman orang biasanya manggil Rio Purba. Jadi saat ini ada 2 tim, ya kan. Jadi ada tim Rumpi Design, ada tim Yellow. Nah, jadi Rumpi Design ini yang ngebantu aku untuk produce konten, ya kan, di Instagram dan juga yang ada di YouTube terutama. Nah, dan semakin aktif aku di Instagram dan YouTube, itu semakin banyak kayaknya orang yang pengen pesan desain, nah pengen konsultasi. Nah, jadi dari situ muncul ide untuk bangun satu tim lagi. Nah, gimana untuk membantu pekerjaan-pekerjaan desain lah, gitu, kalau ada klien gitu. Nah, dari situ kita bangun Yellow Studio di 2019 kalau nggak salah, 2019. Jadi dari situ sekarang saat ini udah di Yellow udah ada 6 orang lah, seperti itu. Jadi biasa itu dari dulu aku tuh kan ngerjakan sendiri. Jadi ngerjakan konten, ngedit konten, ngedesain konten, sampai nanti kalau misalnya dari konten itu YouTube atau Instagram ada klien, aku ngerjakan sendiri, ngedesain sendiri. Nah, tapi kok capek ya ngerjakan semua sendiri gitu. Nah, jadi akhirnya supaya aku bisa tetap fokus buat konten, berbagi gitu, aku harus ada orang yang mendukung di pekerjaan desain gitu. Jadi kalau ada klien, bukan aku lagi yang kerja gitu. Nah, dari situ aku coba cari partner lah gitu. Jadi temanku desainer juga di Medan, namanya Yanswari Sakti. Jadi aku sharing, gimana kalau kita bangun tim desain. Nah, jadi kalau aku yang fokus cari klien, terus nanti ya aku ngedesain juga awal-awalnya. Dan nanti kita yang bareng-bareng kerjakan desain itu gitu, kliennya gitu. Nah, jadi itu awal ceritanya, dia mau, ya udah akhirnya Yellow Studio itu terbentuk dan sampai sekarang lah gitu ceritanya. Jadi kita mikirnya satu, yang pertama projectnya makin banyak, ya kan? Project makin banyak. Yang kedua, kita mikirnya harus ada istilahnya regenerasi. Jadi nggak mungkin kan kayak aku sama Yanswari itu ngedesain terus sampai berapa tahun gitu, nggak habis-habis gitu. Pasti harus perlu yang namanya kayak penerus atau regenerasi gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa ngedesain lagi, terbatas waktu atau ada pekerjaan lain, itu tetap ada yang handle pekerjaannya, jalan terus gitu. Makanya kita awalnya itu nambah dari tim desain logonya. Jadi kita nambah, selain aku dan Yanswari itu ada 2 orang lagi tambahan dan kerjanya remote. Kemudian sekarang udah ada tim yang untuk nanganin desain sosial media. Kesulitan mungkin suatu pandemi kali ya. Jadi tiba-tiba sebenarnya dari 2020 ya, awal 2020 itu pandemi datang. Jadi awal pandemi itu datang, kita sempat berapa bulan tuh masih stay aja, istilahnya kita ngantor gitu. Kita ada co-working space di Medan juga. Jadi kita di situ nimbrung satu kantor setiap hari ketemu gitu kan. Terus ada pekerjaan ya share sama-sama gitu, diskusi bareng-bareng. Tapi saat pandemi kira-kira kalau nggak salah 2 bulan atau 3 bulan makin rame, makin marak, itu kita di banyak tempat kerja atau co-working space itu kan ditutup, nggak boleh gitu. Jadi kita sempat kewalahan dulu itu di awal-awal pandemi, gimana nih ya cara diskusinya gitu. Karena selama ini kita sistem kerjanya ketemuan gitu. Nah, tapi akhirnya kita ya perlahan-lahan harus belajar lah. Harus belajar, kita cari, oh ternyata bisa kok meeting online gitu kan. Yang penting komunikasinya itu harus dijaga supaya tim kita arah desainnya tahu kemana gitu. Jadi ada satu project masuk, teman-teman di Yellow itu tahu ngedesain logonya seperti apa stylenya. Nah, jadi harus yang penting komunikasinya. Jadi kita aktif juga di WhatsApp, terus nanti seminggu sekali mungkin atau ada project baru itu kita meeting, ya kan, ketemu online gitu, kita diskusikan bareng-bareng gitu. Nah, jadi itu kemarin pemicunya gara-gara pandemi ini juga tadi gitu. Jadi karena kita sempat 3 bulan atau sampai 6 bulan kalau nggak salah itu nggak ke co-working space, ke tempat kerja. Jadi dia kan udah berkeluarga juga dan sebenarnya rumah aslinya itu di Sibolga. Nah, jadi kebetulan istrinya itu sedang hamil dan menjelang mau persalinan. Nah, jadi ketika menjelang 1 bulan atau 2 bulan menjelang persalinan,
melahirkan, itu dia kembali ke rumah mertuanya di Sibolga supaya nanti dia nggak ribet juga kan. Kalau seandainya nanti dia ada kerjaan, yang ngurus anaknya siapa, ngurus istrinya siapa. Nah, akhirnya dia ke sana. Kita itu berlangsung setelah dia di Sibolga itu ada kurang lebih ada 6 bulan juga kita jalanin. Semua remote nih, semua anggota tim Yellow. Ya dulu belum ada sosmed, jadi logonya itu semua remote. Nah, tapi semakin ke sana mungkin di sana juga dia mungkin ada kerjaan baru mungkin ya. Jadi kayak nggak tahu mungkin ikut usaha mertuanya gitu kan. Jadi kurang bisa fokus sih gitu. Jadi sedangkan peran dia itu kan kayak krusial gitu, kayak penting gitu. Aku yang cari klien, dia yang istilahnya handle pekerjaan itu gitu supaya selesai pada waktunya gitu. Nah, karena dia di sana ada pekerjaan hal lain gitu, akhirnya banyak project yang kayak mandek gitu. Jadi tapi dia tetap bertanggung jawab sih. Dia usahakan walaupun dia ada pekerjaan lain, tapi dia tetap usahakan project-project Yellow itu selesai pada waktunya. Tapi akhirnya dia bilang juga, dia ngomong nge-DM, kayaknya agak susah lah kalau ini dilanjutin, aku ada kerjaan lain kayak gini segala macam kan. Dan aku maklum gitu kan. Dan kita karena kita ketemu baik-baik, ya udah kita bisa baik-baik juga gitu. Jadi sampai sekarang masih tetap kontak. Jadi nanti kalau misalnya kayak kemarin tuh ada klien kita yang lama menghubungi dia gitu. Jadi ada perlu desain tambahan, nah Yan sorry kontak aku. Ini ada bro, ada project desain ini dari klien yang lama gitu, bisa dikerjakan nggak? Bisa gitu, kayak gitu sih. Jadi awalnya itu sewaktu dia shifting keluar dari Yellow, nah aku nih yang agak kayak pincang nih gitu, kehilangan partner kan. Nah itu awalnya kayak aduh gimana nih, bisa nggak nih ya, bisa nggak ya, tapi akhirnya ya pelan-pelan aja, pelan-pelan dijalani ternyata bisa juga gitu. Cuman ya gitu, sementara ini kayak gini ya, kayak gini dulu kan, kita nggak tahu nanti ke depan seperti apa, tapi yang jelas ini diusahakan agar supaya tim logo maupun tim sosmednya tetap jalan gitu. Yang penting itu tadi komunikasinya tadi gitu kan, jadi yang penting aku udah misalnya ada project, jangan sampai project itu ketunda untuk dikomunikasikan ke tim gitu. Misalnya ada dari tim logo, ada masuk 2 project nih kan, langsung di awal itu kita langsung bagi tugas. Nah, di tim logo itu ada namanya Rakuta, ada Ajis gitu kan. Nah, Rakuta, dirimu handle ini ya. Terus Ajis, dirimu handle gini. Gitu juga tim sosmed, misalnya Regi atau Nisa gitu kan. Langsung dikomunikasikan supaya bisa tahu lah gitu. Jadi lumayan terbantu sih dengan adanya mereka itu. Sebenarnya kalau nggak ada tim ya susah juga untuk jalan Yellow-nya. Iya, jadi klien-klien yang kebanyakan yang kita handle logonya dulu, dan mereka awalnya itu ada 1 klien, tapi kami handle itu 2 brand dari 1 klien ini gitu. Namanya itu Visa Manta sama Beli Mukena. Itu dulu klien untuk desain logo. Dan mereka tanya, bisa handle sosial media juga nggak? Kita sanggupin, kita bisa gitu kan, karena kita ada desainer grafis waktu itu namanya Rada Robi, cuman di sini dia nggak di sini lagi gitu. Nah jadi kita sanggupin, ya akhirnya berjalan, kita pelajarin sistem kerja sosial media manajemen seperti apa, dan ya udah. Dan sekarang kemarin tuh kita sempat handle ada berapa ya? Ada 4 klien kurasa untuk yang sosial media seperti itu. Iya, mau tambah lagi, cuman takutnya belum bisa mengatur manajemennya. Aku juga belum, karena masih sendiri kan, belum bisa untuk handle lebih banyak klien gitu. Jadi ya pelan-pelan aja dulu. Karena mikir tim juga sih, ya kan. Jadi sayang juga gitu kan. Udah bondingnya itu, ikatannya gitu kan. Kita udah jalan 2 tahun lah, hampir 2 tahun kita jalan. Sayang juga kalau misalnya nggak diterusin gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita di tim Yellow itu kita bukan kayak kerja di kantoran gitu harus strict ngikut aturan gitu. Terus yang desainer Yellow nggak boleh ngambil project di luar, itu kita nggak gitu. Jadi bahkan kita kalau bisa itu ngasih panggung kayak di tim logo terutama gitu ya, di tim logo karena tim logo ini yang dari awal nemenin, jadi itu salah satunya itu ada Rakuta. Rakuta itu awalnya itu nggak bisa desain logo. Jadi dia magang di Yellow, kita ajari, kita bimbing, terus bagaimana cari klien di Instagram. Sampai sekarang dia udah rutin bisa cari klien sendiri gitu. Selain dia kerja di Yellow gitu kan.
Nah kemudian Rakuta juga pernah dapat ikut kontes gitu sayembara desain logo dan dia menang $2.000 gitu kan. Dan itu kan perkembangan yang luar biasa gitu kan. Dan Ajis juga kayak gitu, kita kasih panggung gitu. Nah ke depan mungkin setiap desainer ya yang ada di Yellow itu kita bisa kasih panggung seperti itu gitu, karena udah pernah ada contohnya Rakuta dan Ajis dan itu berhasil gitu kan. Nah jadi value itu sih, jadi sebenarnya sayang sekali nanti kalau misalnya Yellow ini berhenti sampai situ gitu. Kita nggak tahu ke depan apakah Yellow ini bisa jalan lebih besar sehingga lebih banyak desainer yang terlibat dan lebih bisa ngasih value ke lebih banyak orang, lebih banyak desainer kan akan lebih bagus gitu. Nah itu pertimbangan kenapa ya udah jalani aja dulu gitu. Kalau pencapaian belum banyak sih ya, karena klien-klien kita juga kalau dibilang pasarnya itu ceruknya itu kecil ke menengah gitu. Jadi kita belum pernah dapat klien yang gede besar, itu nggak pernah. Tapi ya kita tetap syukurin sih. Yang paling mungkin yang paling berkesan tuh kita pernah propose untuk klien, kita handle desainnya. Dia berawal dari desain logo. Cuman karena kita lihat mereka ini butuh desain yang lebih lagi gitu. Mereka jualan online dan perlu materi promosi pastinya, terus desain produknya enak gitu, tapi desain packagingnya biasa aja, sosial medianya biasa aja. Jadi kita propose untuk jasa social media management sama desain grafisnya, terus ada berapa item lainnya gitu kan. Nah sistemnya itu dia kontrak 1 tahun dan kita propose 100 juta waktu itu. Dan dia setuju gitu, approve deal. Dan itu gila, waduh kita di Yellow itu sama Yansori dulu itu kayak ketawa-ketawa nggak percaya, wah ini betulan nih. Jadi kira-kira kayak gitu kan. Cuman ya itu akhirnya jadi kita bagi-bagi tugas kan, harus handle apa gitu, Yansori harus handle apa kayak gitu. Pesan aku sih sebenarnya kita harus apa dulu ya, kita harus bangun komunitasnya dulu gitu. Jadi terutama di Medan ya, jadi di Medan tuh banyak yang sebenarnya jago sih gitu, cuman nggak muncul ke permukaan satu. Jadi kalaupun nanti banyak yang buka studio gitu, buka tim, tapi susah nyari orangnya nanti gitu. Jadi yang pertama yang menurut aku pesan yang penting itu setiap daerah termasuk kota Medan terutama itu harus munculin komunitasnya, kuatin komunitasnya dulu di industri kreatif terutama di dunia desain gitu kan. Jadi istilahnya kita juga sebagai desainer harus sering berbagi, sering ngajarin, sering ngebimbing atau sering sharing sosial media atau langsung ikut webinar atau apa kita sharing kayak gitu kan. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga pesan aku nggak harus buat studio sih gitu. Jadi kita bisa aja partneran kayak tadi gitu kan, cerita aku di awal gitu, atau kita punya kenalan, kita sharing gitu, aku ke depan pengen buat ini gitu, siapa tahu kenalan desainer itu yang mungkin temannya ini udah lama berkecimpung di dunia desain itu punya ide atau dia punya masukan seperti apa untuk kita gitu kan. Nah kita bisa jalanin ke depan gitu. Atau kalau memang udah pasti banget nih bangun tim, ya nggak ada masalah juga sih gitu. Jadi kita bisa join ke tim, kita buat join gitu, partneran, bangun satu tim yang baru, atau kita buat memang dari diri kita sendiri buat tim yang baru juga nggak ada masalah. Intinya teman-teman harus semangat, kemudian yang harus dilatih juga selain desainnya, komunikasi juga. Karena kalau kita udah bangun tim, yang paling penting itu komunikasi sih. Jadi antar kita dengan tim, member tim kita, atau kita dengan klien gitu. Yang paling penting klien sih. Jadi gimana nanti kalau klien komplain atau klien nanti gimana gitu kan. Nah cara menghadapi komunikasinya seperti apa. Itu sering tuh ada yang Bang Rio minta teleponan, ini gimana nih? Itu ada yang sering minta teleponan. Nah, jadi kita harus gimana cara bilangnya, cara meresponnya seperti apa. Nah, jadi banyak hal yang perlu dipelajari, tapi teman-teman harus tetap semangat. Itu aja.